Umi, ya, Sudah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melaksanakan ujian komprehensif atas nama Saudari Siti Umu Kulsum, mahasiswa PPG Delta Grade 1 tahun 2023 di hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023. Bu Siti Umu Kulsum sudah siap ya untuk bisa mempresentasikan modul ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Prof Mansur MAG selaku penguji ujian kompre Daljab PPG UIN Salatiga 2023. Pada yang terhormat juga Ibu Ulfa, Dr. Anda Ulfa Susilowati MSI selaku penguji 2 untuk PPG Daljab dalam acara kompre pada siang hari ini. Perkenalkan, saya namanya Siti Umu Kulsum dari PAI K1. Izin untuk mempresentasikan dari modul ajar yang pertama. Untuk pertemuan yang pertama, yaitu saya mengambil tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Untuk informasi umum di sini, yaitu tentang nama penyusun Siti Umu Kulsum, kemudian institusinya adalah SMK Ma'arif Ilmu Besari, Kabupaten Purbalingga, kemudian tahun ajarannya atau tahun penyusunannya adalah tahun 2022-2023. Kemudian jenjang sekolahnya adalah SMK. Kelasnya atau fasenya adalah kelas 10, fasenya adalah E. Alokasi waktunya itu saya ambil dengan 1 kali pertemuan, yaitu 30 menit karena digunakan untuk ujian kompre ataupun kemarin peer teaching. Kemudian kompetensi awal terdiri dari pengetahuan awal pada semester gasal ini. Peserta didik di situ modul yang pertama adalah saya ambil daripada domainnya, itu adalah Al-Quran dan Hadis. Mengetahui tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti modul kedua ada pada domain akidah, mengetahui su'abul iman, cabang-cabang iman dan lain dalilnya, macam dan manfaatnya. Kemudian modul yang ketiga pada domain akhlak, nanti ada materi tentang anak mengetahui akhlak mahmudah, macam dan cara menghindarinya. Kemudian modul yang keempat adalah pada domain fikih, peserta didik mengetahui fikih tentang muamalah al-kulliyatu al-khamsah dan ketentuan-ketentuannya. Kemudian yang kelima adalah dengan modul yang kelima, domainnya adalah SKI atau SPI, yaitu Sejarah Peradaban Islam. Di situ nanti peserta mengetahui sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kemudian profil pelajar Pancasilanya. Profil pelajar Pancasilanya adalah ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, mandiri. Kemudian yang keempat bergotong royong. Yang kelima adalah bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Kemudian sarana prasarana yang saya gunakan adalah laptop, LCD proyektor, internet, video, kemudian handphone apabila ada, kemudian alat peraga yaitu poster ayat, poster ilmu tajwid, kemudian ada kertas, manila dan apabila dibutuhkan, kemudian pulpen dan sebagainya. Target peserta didik di sini saya ambil 5, yaitu dari domain Al-Quran yang nanti saya bahas adalah menganalisis, membaca, menghafal, menyajikan dan menerapkan ayat Al-Quran dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian model pembelajarannya adalah menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, student-centered learning, dengan model pembelajaran inquiry learning dan metode-metode pembelajaran aktif atau partisipatif atau active learning, yaitu pada domain Al-Quran, materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, metode pembelajarannya adalah jigsaw atau gallery learning. Kemudian pada kompetisi inti, tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran setelah mempelajari modul ini, nanti peserta didik diharapkan dapat, yaitu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang ketiga, menyajikan konten dengan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang keempat, membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Pemahaman bermakna, yaitu proses tidak akan mendustai hasil, yaitu disebutkan manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka mendapatkan ia apa yang menjadi impian dan keinginan serta harapan. Kemudian pertanyaan pemantik, yaitu untuk memancing peserta didik untuk bisa memahami suatu pemahaman materi yang disajikan. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran untuk pekan pertama atau pertemuan yang pertama adalah yang pertama yaitu dalam hal pendahuluan. Kemudian dalam kegiatan inti yang berlangsung 150 menit, langkah yang pertama adalah dalam orientasi masalah. Langkah kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Langkah yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan atau kelompok. Langkah yang keempat adalah guru meminta dengan sukarela perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian dalam kegiatan yang terakhir yaitu penutup,
Guru bersama peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu cara membaca menghafal Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian guru bersama peserta didik mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan hamdalah dan berdoa dan salam. Kemudian guru mengkonfirmasi materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian bagian yang terakhir adalah adanya asesmen. Di sini terlampir ada asesmen diagnostik dan non-kognitif. Kemudian ada asesmen diagnostik kognitif terlampir. Kemudian ada asesmen formatif, penilaian pengetahuan terlampir, yaitu ada pilihan ganda, jumlahnya ada 5, kemudian ada penilaian formatif tentang isai, jumlahnya ada 5 juga. Kemudian kegiatan pengayaan. Dilihatkan lampirannya. Oke, sekarang saya tanya, profil pelajar Pancasila itu apa? Penguatan profil pelajar Pancasila, di mana itu adalah salah satu nilai karakter yang terdapat dalam kurikulum Merdeka, yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13. Ya, masuk. Jadi profil pelajar Pancasila itu ya merupakan tujuan pembelajaran tidak itu? Merupakan tujuan. Iya, jadi merupakan tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran. Setelah profil pelajar Pancasila, apa yang Anda sajikan? Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Sebutkan apa itu sarana prasarana yang digunakan. Sarana prasarana yang saya gunakan adalah laptop atau opsional, kemudian LCD proyektor, kemudian internet, video pembelajaran berkaitan dengan materi yang disajikan, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, kemudian handphone, alat peraga pelajaran, poster ayat, kemudian poster ilmu tajwid, kertas. Sarana prasarananya itu ada berapa? Sebentar, ada 8. Tadi saya tanya. Ini alat yang pengen gunakan itu terkait dengan TPEK, sehingga ketika modul ini ditanyakan, sudahkah ini memenuhi kriteria modul ya di abad 21 sudah. Jadi ketika saya tanya apakah modul Anda sudah terkait dengan TPEK, sudah di situ sudah mengacu kepada pembelajaran yang memadu-madankan antara teknologi ya, pedagogik ya, knowledge dan konten, sudah ya. Karena sudah ada poin-poin yang menjadi unsur dari TPA, sehingga saya tanya ini karena ada poin-poin yang harus ditanyakan di dalam komprehensif sebagai acuan sehingga Anda tahu. Nah, beberapa saat yang lalu Bu Umi juga sudah menyusun yang namanya PBL dan PJBL. Sudah nyusun belum? Sudah, Bu. Apa singkatan dari apa PBL dan PJBL? Problem based learning. Nah, apa beda antara apersepsi dengan pertanyaan pemantik? Untuk pertanyaan pemantik itu adalah bagaimana seorang guru memberikan pertanyaan seberapa besar pengetahuan dari peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Kemudian untuk pertanyaan pemantik dan apersepsi adalah guru menyampaikan bagaimana materi yang sudah disampaikan kepada siswa, atau sebelum materi itu disampaikan kepada siswa, maka guru akan mengaitkan dengan memberikan pertanyaan pemancing kepada peserta didik agar memudahkan untuk pemahaman peserta didik dalam materi yang akan diberikan. Dibaca surat Al-Maidah 48 tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Terus kalau hadisnya apa yang saudara, walaupun tidak ditulis di situ, hadisnya menunjukkan untuk hadisnya adalah rawahu Muslim di sini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sholihati fasatakunu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Yang untuk yang mana? Amal. Yang untuk filah? As-sholihati. Oh ya, ternyata saudara ilmuwan tajwid ataupun nahwu sarf sudah bagus ya. minimal sudah ngerti ini bedanya gitu ya. Terima kasih Bu Umi. Alhamdulillah sudah selesai ujian atas nama Siti Umi Kulsum, dan kami persilahkan untuk bisa meninggalkan room Zoom ini untuk bisa kita lanjutkan peserta berikutnya ya. Saya akhiri dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu penguji dari Kompre untuk yang hari ini, yaitu Bapak Prof Mansur dan Ibu Dr. Randa Ulfa Susilowati. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ilmunya bagi saya pribadi, dan nanti bisa mengembangkan lebih baik untuk modul ajarnya ke depan, dan bisa mengikuti proses selanjutnya untuk dari
PPG Darajat ini sampai akhir nanti lulus. Terima kasih atas bimbingannya dan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.